Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Effendi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang analisa manajemen pemasaran digital. Pertama yaitu sejarah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama PT Samaru Food Manufacturing CO Ltd pada 23 April 1970. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Selanjutnya, pada 31 Oktober 1987, PT Sanmaru membuka cabang di Semarang yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian Insinyur Hartanto dan Menteri Tenaga Kerja Sudoma. Pada 1 Maret 1994, PT Sanmaru Food Manufacturing Co. dan anak perusahaannya yang berada di bawah naungan Indofood Group melakukan merger membentuk perusahaan baru dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang khusus berfokus pada pengolahan mie instan. Seiring berjalannya waktu, pada 1 Oktober 2009 nama perusahaan ini berubah menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam beberapa dekade terakhir, PT Indofood CBP Sukses Makmur telah berkembang menjadi perusahaan total food solution yang meliputi seluruh tahap proses produksi makanan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Saat ini Indofood dikenali sebagai perusahaan besar yang unggul di berbagai kategori bisnis yang digelutinya. Kemudian di sini ada logo ya. PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki dua logo, yaitu menggabungkan dua warna secara dominan, merah dan biru. Merah menggambarkan semangat dan energi, sementara biru menciptakan identitas geografis Indonesia sebagai negara yang berkepulauan. Desain ini menciptakan citra yang kuat dan dikenali sebagai simbol perusahaan yang berkomitmen terhadap inovasi dan kualitas. Di sini ada motivasi Indofood Sukses Makmur memasuki pasar yang internasional ya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai perusahaan makanan besar di Indonesia memiliki motivasi yang kuat untuk ekspansi internasional guna memperluas jaringan bisnis dan memperpanjang siklus hidup produk, yaitu melalui pasar internasional. Indofood dapat menjangkau konsumen baru, memperbesar pasar basis pelanggan, serta mencapai efisiensi biaya produksi. Pendekatan etnosentris diambil untuk menjaga konsistensi brand dan kualitas produk dengan strategi yang telah terbukti efektif di pasar domestik. Indofood juga fokus pada ekspor produk, terutama dari divisi Bogasari yang menargetkan pasar Asia dan Timur Tengah. Ini membantu diversifikasi risiko bisnis dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Keberhasilan ekspansi didorong oleh analisis pasar yang mendalam dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan politik negara tujuan. Dengan strategi adaptif, Indofood dapat menyesuaikan produk dan pemasaran untuk pasar lokal. Kemudian tujuan utama Indofood adalah pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan stabil, memperkuat posisi di industri makanan global, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada tetap kompetitif di pasar internasional. Strategi ini memungkinkan Indofood untuk berkembang secara berkelanjutan, menjaga relevansi dan berinovasi. Kemudian proses Indofood Sukses Makmur memasuki pasar internasional ya. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama tahap domestik, fokusnya yaitu Indonesia dengan pendekatan etnosentris, memanfaatkan kondisi pasar yang relatif aman. Kemudian ada tahap internasional yang secara memasuki pasar luar negeri untuk memperpanjang siklus hidup produk dan membuka peluang baru, tetap dengan orientasi etnosentris. Kemudian ada tahap multinasional, investasi langsung di luar negeri dan penyesuaian strategi dengan kebutuhan lokal, membuat Indofood lebih responsif. Yang keempat, tahap global, mengadopsi strategi pemasaran global untuk efisiensi biaya melalui skala ekonomi, memperluas jangkauan, terus secara pasar internasional. Yang terakhir, pasar transnasional, yaitu dominasi pasar global dengan pendekatan geosentris, mengintegrasikan sumber daya global untuk optimalisasi keuntungan. Melalui tahapan ini, Indofood berhasil beradaptasi dengan dinamika pasar internasional dan tetap kompetitif di industri makanan global.
Selanjutnya, slide yang keenam yaitu strategi PT Indofood sukses makmur untuk menembus pasar internasional. Promosi media yang beragam, Indofood memanfaatkan berbagai platform media seperti televisi, radio, media cetak, dan digital dengan menyesuaikan pesan iklan dengan budaya lokal. Kampanye digital di media sosial juga membuka interaksi langsung dengan konsumen. Kemudian partisipasi dalam pameran internasional. Indofood aktif mengikuti pameran makanan internasional untuk mempromosikan produk, memperluas jaringan distribusi, dan memahami tren pasar. Yang terakhir, secara sponsorship dalam acara internasional. Sponsorship pada acara olahraga, festival makanan internasional meningkatkan visibilitas merek Indofood di pasar global dan mempunyai citra merek sebagai gaya hidup yang sehat. Yang slide berikutnya yaitu promosi khusus dan diskon. Di sini ada beberapa ya yang ditawarkan, yaitu penawaran promosi seperti diskon dan paket bundling di supermarket selama periode liburan lokal menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas. Penggunaan brand ambasador lokal. Indofood juga memiliki duta merek yang dikenal di pasar lokal untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap merek. Kemudian kemasan khusus yang disesuaikan dengan pasar lokal. Kemasan produk disesuaikan dengan budaya lokal termasuk penggunaan bahasa, simbol khas negara untuk meningkatkan daya tarik dan kesan premium. Kemudian strategi pemasaran terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi menciptakan pengalaman konsisten bagi konsumen dan memungkinkan Indofood berinovasi sesuai pasar internasional seperti makanan sehat dan organik. Ya, di sini paling Indofood itu suka pakai iklan-iklan dengan artis atau influencer yang dikenal di negara ya. Jadi lebih memiliki daya tarik untuk di pasar lokal. Kemudian kalau di secara luar negeri itu ya paling bisa mengiklannya lewat platform-platform seperti media sosial, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Ya, kemudian kesimpulannya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang awalnya didirikan sebagai PT Sanmaru Food Manufacturing CO pada tahun 1970 telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan pengolahan makanan terbesar di Indonesia. Setelah melalui beberapa tahap transformasi termasuk merger pada tahun 1994 dan perubahan nama pada tahun 2009. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia total food solution. Visi perusahaan adalah menjadi penyedia produk makanan bermerek utama yang dapat diakses di Indonesia maupun global. Dengan strategi ekspansi internasional, Indofood berhasil memperkenalkan produknya ke pasar global melalui promosi yang terintegrasi, pameran internasional, dan pendekatan etnosentris. Ya, terima kasih.